Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Rafi', idza qumti ila shalah fasabbihillah. Apabila engkau sudah bersiap ingin salat, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah Allah dengan perkataan subhanallah 10 kali. Habis itu bertahlil sebanyak 10 kali. Wahmadihi asyaran. Hamad, gimana kata-katanya? Alhamdulillah 10 kali. Wa kabbirihi asyaran. Takbir gimana? Allahu akbar 10 kali. Wastaghfirihi asyaran. Beristighfarlah sebanyak 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahsantum, farahna lama nas'al man yaqra, kathir man yarfa' aydiyakum. Hadha alamah fi hamasatikum wa annakum fi ala ihtimamikum lil qira'atil kitab. Dan kita juga minta kepada antum biar belajarnya tambah semangat lagi ya. Ketika ini yang kelas 2 aja semangat, ana lihat tadi kayaknya kelas tingginya nggak ada yang ngangkat tangan, bingung ana ya. Harusnya yang kelas tinggi lebih semangat lagi. Makanya nanti yang baca selanjutnya biar kelas tinggi ya. Yang semangat nih kelas tingginya, kenapa nggak ada yang ngangkat tangan? Hasbinya semuanya pada senyum-senyum aja, atau gantian ya, kita kasih buat adik kelas deh sekali-sekali. Tapi insya Allah yang lainnya belajar yang benar biar bisa lancar baca kitab insya Allah. Ahsantum, barakallahu fikum. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. نواصل دراستنا في كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه ولمشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال باب ما يقول عند إرادة القيام إلى الصلاة. Bab yang menerangkan tentang apa yang kita katakan apabila kita sudah bersiap ingin mendirikan salat. Ini banyak qiraah yang diajarkan oleh para masyayikh kita, apa yang kita persiapkan untuk agar bisa khusyuk di dalam sholat. Apa amalan apa yang kita katakan ketika sebelum sholat. Di antaranya sebelum kita masuk hadis, ada banyak yang mengajarkan ketika kita sebelum sholat bacalah surat An-Nas. Jadi sebelum masuk ke dalam sholat baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Karena ketika antum lagi sholat ini godaannya luar biasa. Karena ibadah yang paling dianjurkan, ibadah yang paling kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keadaan hamba ketika dia sedang sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syaitan ini nggak mau ngelihat orang khusyuk di dalam sholat, mereka nggak mau. Pasti mereka bakalan ngegoda antum gimana pun caranya. Apalagi kalau antum udah mulai sholat sunnah, tahajud malam hari sendirian. Itu antum kalau lagi sholat tiba-tiba baru takbir Allahu Akbar, yang tadinya lapar tiba-tiba ada temen datang, ya Allah nih anak ada makanan, sholat ente jadi waduh gimana nih, langsung buru-buru. Tadinya kuncinya hilang, Allahu Akbar, oh iya kunci anak ada di sini. Lagi nggak ada fulus nih, Allahu Akbar, oh iya fulan punya utang sama anak. Intinya apa? Intinya kita dibuat nggak khusyuk di dalam sholat. Kenapa? Karena setan ini ingin nyari teman, nggak mau kita sukses, nggak mau kita benar. Apapun amalan yang paling Allah cinta, maka godaan setan di situ bakal tambah banyak. Maka jaga kita punya sholat yang wajib sehingga kita bisa jaga sholat-sholat yang sunnah. Dan
diajarkan ya, sebelum kita mulai sholat yang benar, kenapa kok ketika wudhu ada akhlak adabnya, kenapa ada bacaan-bacaan ketika wudhu? Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat kecuali wudhu kita udah benar. Orang yang wudhunya asal-asalan hampir bisa dipastikan sholatnya pasti asal-asalan. Jadi kalau antum sholat wudhunya buru-buru, waduh ini udah baca ya azim nih, udah bentar lagi nih takbir nih, antum wudhunya buru-buru, akhirnya pasti sholatnya juga bakalan buru-buru, nggak khusyuk. Makanya anak markas syariah ketika dengar azan langsung siap-siap wudhu, jangan menunda sampai akhirnya antum wudhunya cepet-cepet, buru-buru, sholatnya tidak khusyuk. Jadi namanya kita khusyuk itu dicari ya, khusyuk itu dicari, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba kita khusyuk lah, mustahil. Makanya Nabi bilang makruh, sampai dimakruhkan kita sholat fi hadratit ta'am, kalau ada makanan. Kenapa? Ya akhirnya nggak khusyuk ya, sambil sholat lihat makanannya masih ada nggak, wah dimakan kucing atau enggak, ada sahib yang makan atau enggak. Intinya selesaikan dulu hajat dunia kita, sehingga bisa hadir ketika kita sholat di hadapan Allah khusyuk, nggak ada yang kita pikirin illallah. Dan ini adalah samrah mahabbah yang tadi udah dijelaskan oleh Kiai Asif. Gimana kita cara bisa cinta sama Allah? Ya, gerakin dengan mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, sehingga bakalan bisa kita khusyuk di dalam sholat dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia dan akhirat. Yang mana kalau udah sholat kita benar, kita sholat khusyuk benar, pasti amalan ente di dunia benar. Kalau udah sholatnya hancur, pasti kita di dunia bakalan hancur. Makanya ini sholat adalah hal pertama yang nanti bakalan dihisab di yaumil qiyamah. Ketika yaumil hisab, awal yang dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka semua amalnya benar. Sholatnya asal-asalan, baru semua amal juga asal-asalan. Naam, rawaina fi kitab Ibnu Sunni dari Ummi Rafi' radhiyallahu anha qalat. Ya Allah, anak kelas 3 siapa Ummu Rafi'? Anak kelas 4, anak kelas 3 siapa itu Ummu Rafi'? Siapa? Gimana nih, baru belajar tarikhul hawadits. Siapa Ummu Rafi'? Beliau adalah khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Salma, yang mana Ummu Rafi' ini ada yang bilang budaknya Nabi, ada yang bilang budaknya Sayyidah Safiyah. Alhasil beliau berkhidmah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang dipercaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinikahkan juga oleh khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan budaknya Abu Rafi'. Dan beliau pula Ummu Rafi' ini yang menjadi bidan untuk kedua cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan dan Husain. Beliau juga yang menjadi bidan untuk Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah ketika melahirkan siapa? Ibrahim alaihi salam bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kisah menarik Ummu Rafi'. Ya, pernah Ummu Rafi' ini ngadu ke Nabi SAW. Ya Nabi, ana digampar sama Abu Rafi', sama suami ana digampar. Habis itu Nabi nanya, kenapa kok ente bisa digampar? Kok bisa diperlakukan seperti itu sama suamimu? Nah, habis itu dibilang, faqala, Abu Rafi' ngejawab, tu'udhunani ya Rasulullah, dia ngehina ana ya Rasulullah, dia ini ngeledek ana ya Rasulullah. Qala bimadza adzaitihi ya Salma, apa yang kau lakukan sampai dia kira engkau ngeledek dia? Habis itu qalat ya Rasulullah ma adzaituhu, aku enggak ngeledek dia ya Rasulullah, hanya saja ketika Abu Rafi' lagi sholat tiba-tiba Abu Rafi' kentut. Habis itu ana bilang, ana dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau orang kentut itu batal wudunya.
Abu Rafi nggak terima, ana dipukul sama Abu Rafi. Habis kayak gitu, faqultu lahu ya Abu Rafi, faqultu lahu ya Abu Rafi, qad amara al-muslimina idza kharaja min ahadikum rih an yatawadda faqama yadribani. Akhirnya dia berdiri dan dia memukul ana. Kata Salma, faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhak. Akhirnya Rasulullah tertawa ngedengar ini. Ya Abu Rafi, innaha lam ta'muruka illa bi khairin. Sesungguhnya Ummu Salma enggak nyuruh ente kecuali yang bagus, yang baik. Maka jangan dipukul. Nah, ini Rasulullah mengajarkan, ya kalau misalkan kebaikan dari mulut siapapun terima. Jangan kita keras hati. Wah, enggak nih, ini istri anak nggak usah ngikut campur urusan anak lah, anak lebih tahu lah, anak belajar sama Rasulullah SAW, anak tahu, ente diam aja. Jangan. Kita nanti apalagi yang di rumah yang sudah punya istri, punya keluarga, nah, kalau misalkan keluarganya ngasih tahu yang benar maka terima, jangan mau benar sendiri. Nah, dan Rasulullah di sini yadhak, nah, maksudnya apa? Ya Allah, masalahnya kayak gini ternyata ya. Jadi gimana latif Rasulullah SAW. Akhirnya dari Ummu Rafi radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'jurunillahu azza wa jalla alaih. Berikanlah aku satu amalan yang mana Allah berikan aku pahala apabila aku mengamalkan hal tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ummu Rafi, idza qumti ila shalah fasabbihillah. Apabila engkau sudah bersiap ingin salat, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sucikanlah Allah dengan perkataan subhanallah 10 kali. Wa hallilihi asyara. Habis itu bertahlil sebanyak 10 kali. Wahmadihi asyara. Tahlil. Kata apa tahlil? La ilaha illallah sebanyak 10 kali. Wahmadihi asyaran. Hamad gimana kata-katanya? Alhamdulillah 10 kali. Wa kabbirihi asyaran. Takbir gimana? Allahu akbar 10 kali. Wastaghfirihi asyaran. Terakhir beristighfarlah sebanyak 10 kali. Fa innaki idza sabbahti, apabila engkau bertasbih kepada Allah, qala hadzali, maka Allah menjawab hadzali, ini untukku. Wa idza halalti qala hadzali, apabila engkau bertahlil maka Allah menjawab ini untukku. Wa idza hamidti qala hadzali, apabila engkau bertahmid kepada Allah maka Allah menjawab apakah ini untukku. Wa idza kabbarti qala hadzali, ketika engkau bertakbir Allah mengatakan ini untukku. Wa idza astaghfarti, apabila engkau beristighfar maka Allah menjawab qad fa'altu, maka telah aku ampuni, telah aku kerjakan. Ini adalah amalan yang luar biasa. Ini amalan yang diajarkan Rasulullah SAW ketika sebelum mulai sholat, maka bacalah untuk dimulai tasbih subhanallah 10 kali, bertahlil 10 kali, mengucapkan alhamdulillah 10 kali, bertakbir 10 kali, yang terakhir beristighfar 10 kali. Dan Allah bilang di dalam hadis ini qad fa'altu, dan telah aku kerjakan dan telah aku lakukan, aku telah ampuni. Bab doa indal iqamah, masuk ke bab tentang iqamah. Ini adalah bab terakhir sebelum kita masuk kitabus shalah. Rawal Imam Syafi'i rahimahullah fil diriwayatkan dari Imam Syafi'i di dalam kitab dengan isnad hadisan mursala, dengan sanad hadis yang mursal. Apa hadis mursal? Ya Allah, kelas 4. Apa hadis mursal? Wa mursalun minhu sahabiyun saqat. Ini adalah mursal. Mursal itu yang apabila dalam sanadnya sahabat, yaitu sebelum 1 derajat sebelum Nabi SAW itu tidak disebutkan.
Itu namanya mursal. Dan dalam hadis mursal ini masih ada perdebatan di antara ulama. Ada yang bilang mursal tetap diterima karena semua sahabat udul fir riwayah dan lain hal sebagainya. Alhasil ini hadis yang mursal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utlubu istijabatad du'a, mintalah istijabatad du'a di tempat atau di dalam keadaan yang mana Allah mudahkan, Allah ijabah doa kita. Indal tiqa'il juyush, yang pertama ketika sedang berperang dan musuh sedang bertemu dengan kita, ya, sedang berperang. Wa iqamatis shalah, dan ketika qamat ingin salat. Wa nuzulil ghais, dan ketika turun hujan. Ini adalah 3 tempat yang mana istijabah lid doa. Ini apa mahalus syahidnya yang ingin bilang di sini adalah wa iqamis shalah, ketika iqamatis shalah, ketika sedang iqamah, maka di situ tempat mustajabah lid doa, maka mintalah apa yang ingin kita minta kepada Allah. Tapi yang menarik di sini adalah inda nuzulil ghais, ya, inda nuzulil ghais, ketika turun hujan. Oh, luar biasa markas syariah. Hampir seminggu tiap hari hujan, ya, tiap hari hujan. Makanya di sini ada yang bilang hujan ya hujan secara umum, karena ketika hujan Allah menurunkan rahmatnya di sana. Maka ketika Allah menurunkan rahmat, ya minta apa yang ente ingin minta, karena di sana ada tempat mustajabah lid doa. Makanya kalau lagi hujan jangan tidur, apalagi malas-malesan, hujan udah deh telat aja, nanti aja, dingin hawanya enak, tidur pakai selimut tidur, telat ma'fu, alhamdulillah. Alhasil, tapi ada sebagian a'immah yang dimaksud inda nuzulil ghais di sini adalah nuzulil ghais fi awalil ghais fi amil wahid. Dalam 1 tahun, hujan pertama di tahun tersebut itu adalah yang dimaksud inda nuzulil ghais. Karena ya di Arab Saudi, di Mekah maupun Madinah hujannya la adri ana Mekah Madinah, tapi di Hadramut ketika ana di sana 1 tahun hujannya cuma 4 kali. Udah kayak gitu turun hujan cuma 15 detik, 15 menit udah banjir. 15 menit hujan, banjir di mana-mana. Jadi hujan cuma 4 kali, 1 menit udah lama tuh hujan tuh. Jadi hujannya cepet selesai, berhenti. Dan ketika awal turun hujan di tahun itu semua orang pada keluar, pada mereka mandi hujan. Kenapa? Ini adalah rahmat dari Allah dan tempat istijabah di doa. Akhirnya mereka semua pada keluar, pada bergembira karena turunnya hujan. Nah, cuman kalau di markas syariah gimana sih? Kullu yawm matar. Alhamdulillah, insyaallah hujannya hujan rahmat. Qala Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, waqad hafidhtu an ghairi wahidin talabal ijabah inda nuzulil ghais wa iqamatis shalah. Dan kata Imam Syafi'i, aku telah hafal beberapa min an ghairi wahidin, dari selain 1 riwayat yang menerangkan tentang talabal ijabah, bahwa kita ini diminta untuk berdoa karena tempat itu adalah mustajabah lid doa, ketika turun hujan, juga ketika iqamatis shalah. Ada beberapa hadis yang seperti ini. Ada beberapa hadis yang seperti ini yang menerangkan bahwa ketika turun hujan dan iqamatis shalah adalah tempat yang mustajabah lid doa, maka mintalah. Yang mana di sini diterangkan termasuk hadis yang lain itu adalah ada 4 hal yang mana tempat istijabah lid doa. Yang pertama yang tadi disebutkan ketika peperangan, yang kedua inda nuzulil ghais wa inda iqamatis shalah, yang keempat adalah inda ru'yatil ka'bah, ketika kita melihat Ka'bah. Allahumma rzuqna ru'yatal ka'bah ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minnukum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.